Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya dengan Dr. Eka Nurani Rawati. Saya bertugas di Rumah Sakit pada siang hari ini. Maaf, ini dengan adik siapa? Cantika. Adik Santika usianya berapa, Dek? 8 tahun. 8 tahun. Adik Santika datang ke sini ada keluhan apa? Sakit telinga, Dok. Oh, sudah berapa lama? 3 minggu. Oh, sudah 3 minggu ya. Baik, adik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Jadi bisa bersiap-siap di kursi pemeriksa. Kemudian saya akan mempersiapkan alat dan melakukan penyisiran terlebih dahulu ya, Dek. Di sini saya akan melakukan pemasangan lampu kepala. Kemudian setelah itu pasien dan juga pemeriksa duduknya berhadapan. Kemudian kakinya bersilangan, berdempetan. Kaki kanan pemeriksa berada di sebelah kaki kiri pasien. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga ya, Dek. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan telinga pada sebelah kiri pasien terlebih dahulu. Adik bisa nengok samping, Dek. Nah, baik. Di sini pertama-tama kita sisingkan dulu rambutnya. Kemudian pertama melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian telinga luar, pada preauricula dan juga retroauricula. Dilihat apakah daun telinganya lengkap. Di sini pada pasien terlihat lengkap, dan juga pada bagian aurikulanya tidak terdapat abses. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian telinga luar, dimulai dari daerah preauricula. Dek, jika terasa ada nyeri tekan bilang ya, Dek ya. Dari preauricula sampai ke retroauricula. Ada nyeri tekan gak, Dek? Enggak. Nggak ada. Di sini juga tidak terlihat adanya tanda-tanda peradangan. Kemudian setelah itu saya akan memegang daun telinga ke arah posterior dan juga superior, itu untuk orang dewasa. Berhubung ini pasiennya anak-anak, jadi cukup melakukan penarikan ke arah posterior agar liang telinganya terlihat lurus. Kemudian di sini kita melakukan inspeksi pada liang telinganya, perhatikan bentuknya, apakah ada tanda radang, sekret yang keluar. Di sini pada pasien tidak ada radang, tidak ada tumor, kemudian tidak ada massa, tidak ada darah dan juga nanah yang keluar dari telinga. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan telinga tengah atau telinga dalam. Pertama, kita melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian membran timpaninya. Di sini pada bagian membran timpani diperhatikan malleus, refleks cahaya, dan pars tensa serta atik membran timpani. Di sini pada pasien terlihat normal, tidak ada kelainan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop. Pulpen ini saya umpamakan adalah otoskop. Kita pegang otoskop dengan menggunakan tangan kiri untuk memeriksa telinga kiri. Kita memegangnya seperti kita memegang pensil. Kemudian kita fiksasi jari kelingking, kita fiksasi untuk bagian pipi. Kemudian setelah itu kita melihat pada area membran timpaninya, apakah terlihat ada perubahan warna, refleks cahaya, apakah ada bulging, kemudian apakah ada atelektasis. Pada pasien tidak ada dan semuanya normal. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pergerakan membran timpani pada saat pasien melakukan meniup dengan menggunakan hidung dan juga mulut, menutup mulut secara rapat-rapat. Adik bisa meniup dengan menggunakan hidung, kemudian mulutnya tertutup rapat-rapat, Dek. Iya. Pada saat itu, pada saat melakukan falsafah manuver, kita dapat menilai potensi tubaeustesiusnya dan juga membran timpaninya. Di sini terlihat normal, tidak ada refleks cahaya, bulging, dan juga atelektasis. Baik, Adik, pemeriksaan telah selesai. Kita perlu melakukan pemeriksaan pada sisi satunya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan telinga pada telinga sebelah kanannya. Pasien diminta untuk melakukan gerakan menengok ke arah kiri. Kemudian kita menyisingkan rambutnya terlebih dahulu. Pertama kita melakukan inspeksi pada bagian telinga luarnya. Di sini daun telinganya terlihat lengkap, liang telinganya juga terlihat ada.
Kemudian pada bagian retroaurikulernya juga tidak terlihat adanya abses. Kemudian setelah itu kita melakukan palpasi dimulai dari tragus, preauricula sampai ke retroaurikuler. Jika terdapat nyeri tekan bilang ya Dek ya. Ada nyeri tekan nggak Dek? Enggak. Nggak ada. Baik, pasien tidak merasakan ada nyeri tekan dan juga tidak ada tanda-tanda peradangan. Baik, di sini saya akan memegang atau menarik pada daerah daun telinganya. Untuk anak-anak kita perlu menarik ke arah posterior pada anak agar liang telinganya terlihat lurus. Kemudian di sini kita dapat melakukan inspeksi pada daerah liang telinga. Diperhatikan bentuk. Di sini bentuknya normal, tidak ada tanda-tanda peradangan dan juga tidak ada sekret yang keluar. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga tengah atau telinga dalam. Pertama kita perlu melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian membran timpani. Di sini pada bagian membran timpaninya juga tidak ada malleus, refleks cahaya, pars tensa dan atik membran timpani yang terjadi kelainan. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop. Di sini kita menggunakan otoskop seperti memegang pensil. Jika melakukan pemeriksaan pada daerah telinga kanan pasien, kita perlu memegangnya dengan menggunakan tangan kanan pemeriksa. Kemudian kita melakukan fiksasi pada area kelingkingnya di area pipi pasien. Kemudian setelah itu kita perlu inspeksi pada pergerakan membran timpaninya pada saat pasien meniup dengan menggunakan hidung dan juga mulut tertutup. Adik bisa meniup dengan menggunakan hidung Dek, dan juga mulutnya tertutup. Baik, ketika pasien melakukan falsafah manuver, kita bisa menilai potensi tubal eustachiusnya. Di sini normal, tidak terjadi kelainan. Baik Adik, pemeriksaan telah selesai. Dek. Untuk hasilnya di sini Adik tidak terjadi kelainan pada area telinga Adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Dek? Enggak dok. Baik Adik, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.